Evakuasi WNI dari Ukraina, pemerintah kerahkan pasukan elit TNI AU. Rekan-rekan, situasi di Ukraina sampai saat ini masih sangat dinamis dan berubah dengan cepat. Situasi ini tentunya sangat mempengaruhi upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan evakuasi warga negara kita. Tentunya, keselamatan WNI menjadi prioritas kita. Kita sudah memperhitungkan bahwa evakuasi ini tidak akan mudah, memiliki tingkat kompleksitas dan bahaya yang cukup tinggi di tengah pertempuran yang masih terjadi. Selain itu, keberadaan WNI juga tersebar di beberapa kota di Ukraina, yang berarti bahwa mereka tidak tinggal di satu kota. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa pulang warga negara Indonesia dari Ukraina telah mendarat di tanah air. Dalam proses evakuasi warga negara Indonesia WNI dari Ukraina pada Kamis 3 Maret, TNI AU menerjunkan 9 personilnya dari Sat Bravo 90 Kopasgat. Selain itu, 1 orang dokter dari Skuadron Udara 17 Lanut Halim Perdana Kusuma juga terlibat. Kepala Dinas Penerangan TNI AU Kadis Penau Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menjelaskan personil Sat Bravo 90 Kopasgat bertugas sebagai tim pengamanan. Sedangkan 1 dokter TNI AU sebagai tim kesehatan. Penugasan ini sesuai dengan perintah Panglima TNI atas permintaan Kementerian Luar Negeri untuk membantu pemerintah dalam proses evakuasi WNI di Ukraina, kata Indan dalam keterangannya pada Kamis malam. Lebih jauh, dia menjelaskan sesuai instruksi Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAU Marsikal TNI Fajar Prasetyo, menyiapkan dan memberangkatkan personil TNI AU berkompeten guna melaksanakan tugas tersebut. Dikatakan Indan, personel TNI AU berangkat pada Rabu 2 Maret 2022 dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Rute yang dilewati adalah Jakarta, Madinah, Arab Saudi, Bukarest, Rumadia, bebernya. Sebanyak 80 WNI dan 3 WNA berhasil dievakuasi dari Bandara Bukarest, Rumadia. Sebelumnya, mereka terlebih dahulu dievakuasi lewat darat oleh tim Kemlu dari Ukraina ke Rumania. Selanjutnya dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, seluruhnya diterbangkan menuju Indonesia. Pada 3 Maret 2022 pukul 17.00 WIB, 80 WNI dan 3 WNA beserta seluruh tim Satgas Operasi Evakuasi WNI di Ukraina berhasil mendarat dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta. Rombongan WNI dari Ukraina yang terdiri dari 80 WNI dan 3 WNA berhasil tiba di Indonesia pada Kamis 3 Maret 2022 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Meski demikian, masih ada 4 WNI yang berada di Lviv, Ukraina, dan 14 WNI telah berada di Bukarest, Rumania. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan terdapat 4 WNI itu sebelumnya berada di kota Kharkiv dan berhasil tiba di kota Lviv, Ukraina. Kharkiv sendiri saat ini diketahui masih berlangsung pertempuran antara Rusia dan Ukraina. Hari ini terdapat 4 WNI di Kharkiv sudah dapat keluar dari Kharkiv dan tiba di Lviv dengan selamat, ungkap Retno di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis 3 Maret. Retno menambahkan bahwa WNI itu keluar dari kota Kharkiv melalui perjalanan yang tidak mudah. Mereka harus melalui berbagai proses pemeriksaan di tengah jam malam yang sangat ketat. Mereka juga harus melanjutkan perjalanan ke Rumania dengan menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 12 jam. Rombongan WNI dari Ukraina yang terdiri dari 80 WNI dan 3 WNA berhasil tiba di Indonesia pada Kamis 3 Maret. Mereka akan dibawa ke Polandia untuk tes kesehatan. Kami akan terus berupaya melakukan evakuasi, katanya. Sementara itu, untuk 14 WNI yang masih berada di Bukarest, Rumania, akan segera dipulangkan begitu keadaan memungkinkan. 12 WNI diantaranya dinyatakan positif COVID-19, sementara 2 lainnya memilih menetap untuk menemani keluarganya yang positif COVID-19. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih atas keselamatan warga negara Indonesia WNI yang berada di Ukraina. Jika diperlukan, WNI tersebut dipulangkan ke tanah air secepatnya. Puan mendapat laporan dari Kementerian Luar Negeri Kemenlu. Tercatat ada 138 WNI yang berada di Ukraina. Ia meminta agar tidak ada satu orang pun WNI yang terluka dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, sehingga keselamatan dan keamanan WNI harus menjadi prioritas pemerintah Indonesia saat ini. Pemerintah KBRI dan semua stakeholder harus berkoordinasi dengan efektif jika perlu melakukan evakuasi dan membawa pulang seluruh WNI ke Indonesia secepatnya dan seaman mungkin, kata Puan dalam keterangan tertulisnya.
Mantan Menko PMK ini meminta pemerintah untuk menyiapkan segala kebutuhan WNI jika proses evakuasi dilakukan, mulai dari safe house, kebutuhan sehari-hari, sampai transportasi untuk kembali ke tanah air. Puan menegaskan evakuasi adalah salah satu bentuk perlindungan negara yang harus dilakukan terhadap semua warga negara Indonesia yang sedang berada di wilayah konflik di luar tanah air. Terkait konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Puan meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara bebas aktif. Namun ia menyerukan agar perang dihentikan untuk menghindari kekerasan terhadap umat manusia. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah Indonesia memberikan perhatian pada WNI yang ada di Ukraina. Hentikan perang, perang hanya menyiksa arang jurang abu bagi yang melakukannya dan manusia yang menjadi korbannya, ujarnya. Puan pun menyalahkan keprihatinannya terhadap eskalasi konflik di Ukraina yang menyebabkan jatuhnya korban sipil. Saat itu seharusnya dunia bersatu menghadapi pandemi COVID-19 dan bukannya melakukan tindakan yang mengganggu stabilitas dunia, pungkasnya. Pasangan Denny Fahri dan Vanda Sakina warga negara Indonesia di Ukraina membagikan keadaan setelah adanya invasi dari Rusia pada Kamis 24 Februari. Saat ini WNI yang berada di Ukraina sedang mengungsi ke kantor kedutaan besar RI KBRI di Kiev dengan kondisi sekitar yang masih aman dan kondusif meskipun sangat sepi. Dikabarkan ada 70 orang dari 144 WNI yang berada di Ukraina dan mengungsi ke KBRI setelah adanya sirine peringatan evakuasi yang berbunyi hingga membuat warga ketar-ketir. Jadi orang sekarang panik, ada yang kabur beli bensin dan ke perbatasan. Kita WNI masih nunggu kabar KBRI. Kemungkinan kita ngumpul di sana, kalau kondisi tidak kondusif kita diungsikan ke perbatasan atau negara terdekat, kata Vanda dilansir Instagramnya pada Jumat 25 Februari 2022. Selain itu, Vanda dan keluarga juga membagikan suasana kota Kiev yang biasanya ramai lalu lalang kendaraan, sekarang yang terlihat orang-orang panik dan membawa koper. Sepi banget, biasanya gak gini. Warga udah banyak yang pergi ke shelter atau kabur keluar, katanya. Para WNI itu pun mencoba mengambil persediaan makanan untuk dibawa ke tempat mereka mengungsi saat ini karena supermarket dan apotik banyak yang tutup. Dalam siaran langsung yang dibagikan oleh Vanda, yang menyebut terdengar suara bom di langit Kiev, Ukraina, dekat kantor KBRI, tempat WNI mengungsi. Dengar bom di langit beberapa kali, ya Allah, lindungi kami, imbuhnya. Vanda pun meminta doa supaya para WNI di Kiev, Ukraina, bisa segera dievakuasi ke negara tetangga. Menurutnya, jika dievakuasi, kemungkinan mereka akan dibawa ke Lviv terlebih dahulu sebelum menjalani pemeriksaan dokumen. Terlebih, Vanda juga mengaku berat meninggalkan rumahnya untuk mengungsi ke KBRI karena jika WNI dievakuasi, kemungkinan mereka akan sulit kembali lagi ke Ukraina. Mau saya goodbye sama rumah, takutnya nggak bisa balik dalam beberapa minggu atau bulan mungkin. Banyak yang kita tinggal barang-barang, katanya. Kepala Staf Umum Kasum TNI Legend TNI menargetkan pengiriman jumlah tentara pasukan perdamaian dunia menuju 8 negara konflik perang pada 2022 mencapai 4.000 personel. Saat ini kita sudah kirim 2.850 personel pasukan perdamaian. Kita akan menuju 4.000 personel dari Indonesia ke 8 negara pada tahun ini juga, katanya dalam acara konferensi Komite Internasional Palang Merah ICRC di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.